Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Jersey baru Manchester City terinspirasi gol bersejarah Aguero. City seperti biasa menggunakan warna biru langit sebagai warna dominan yang berada di jersey mereka. Puma masih jadi penyokong juara bertahan Premier League tersebut. Untuk jersey terbarunya, City tetap menyelipkan warna putih di bagian samping. Lalu ada yang menarik dari corak yang dipakai oleh City untuk jersey terbarunya. Dikutip dari situs resmi City, corak tersebut berbentuk mosaik yang menggambarkan papan skor pertandingan. Lalu di bagian kerah belakang tertulis 93-20. Ini merupakan tanda penghormatan Manchester City kepada legenda mereka Aguero yang mencetak gol ke gawang Queen's Park Rangers pada menit tersebut di pekan terakhir musim 2011-2012. Maka itu jersey kandang terbaru diluncurkan untuk mengenang momen dramatis tersebut. Roma dekati MU untuk transfer Alex Telles. AS Roma bergerak untuk mendapatkan pengganti Leonardo Spinazzola yang cedera parah. Klub ibu kota Italia itu mendekati bek kiri Manchester United, Alex Telles. Salah satu faktor yang membuat Roma tertarik dengan Telles adalah karena pemain asal Brazil itu tak terlalu asing dengan Liga Italia. Telles sempat memperkuat Inter Milan selama semusim pada 2015-2016. Latihan perdana di Inter, Calhanoglu senang berada di sini. Calhanoglu menjalani latihan perdananya bersama Inter Milan. Pemain asal Turki ini sebelumnya membuat keputusan mengejutkan untuk merapat ke Nerazzurri dari sang rival sekota AC Milan. Calhanoglu mengunggah beberapa fotonya di latihan perdananya bersama Inter di akun Instagramnya. Ia turut membubuhkan caption "senang berada di sini". Itu dituliskan Calhanoglu dalam 3 bahasa yaitu Italia, Turki, dan juga Inggris. Calhanoglu bersiap untuk mengemban tugas mempertahankan gelar Scudetto. Ia jelas diharapkan bisa menambah kreativitas di lini tengah Inter. Apalagi La Beneamata kemungkinan bakal kehilangan Christian Eriksen di awal musim akibat masalah kesehatan usai kolaps di Piala Eropa 2020. Chelsea tawar Chiesa 1,7 triliun rupiah. Juventus langsung tolak. Federico Chiesa yang merupakan anak Enrico Chiesa membuat 14 gol untuk Juventus. Performa itu yang membuatnya juga dibawa Italia ke Euro 2020. Bersama Italia, Chiesa membuat 2 gol. Ex pemain Fiorentina itu akhirnya turut membantu Bliazzurri menjadi juara Euro 2020. Dan Chelsea kabarnya tertarik merekrutnya. Menurut Bild, penawaran 100 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah sudah dilayangkan kubu London. Namun Juventus menolaknya. Bahkan raksasa Italia itu menolak saat Chelsea belum sempat berdiskusi. Gianluigi Donnarumma resmi jadi pemain Paris Saint-Germain. Gianluigi Donnarumma resmi menjadi pemain Paris Saint-Germain setelah didatangkan dari AC Milan dengan status bebas transfer alias gratis. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak selama 5 tahun senilai lebih dari 12 juta euro atau setara 205 miliar rupiah per musim. Paris Saint-Germain dengan bangga mengumumkan kedatangan Gianluigi Donnarumma ke dalam skuad mereka. Penjaga gawang Italia itu telah menandatangani kontrak 5 tahun dan dikontrak klub hingga 30 Juni 2026. Tulis laman resmi PSG. PSG kepincut Theo Hernandez, AC Milan rela lepas dengan harga segini. Paris Saint-Germain dilaporkan kepincut dengan jasa bek kiri AC Milan Theo Hernandez di bursa transfer musim panas ini. Hanya saja negosiasi sang pemain berlangsung alot. Tuttosport,
Rabu 14 Juli 2021 melaporkan PSG telah menawarkan harga sebesar 40 juta euro atau setara 686 miliar rupiah kepada AC Milan untuk mendapatkan Hernandez. Namun manajemen Rossoneri menginginkan nilai yang lebih tinggi atau setara dengan nilai transfer pemain baru PSG sebelumnya. Raksasa Italia itu mengincar harga yang sama dengan yang dikeluarkan PSG untuk merekrut Hakimi dari Inter Milan. Hakimi menyelesaikan kepindahannya ke PSG awal pekan ini senilai hingga 70 juta euro atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Tidak diragukan lagi, Milan menghargai Hernandez dengan cara yang sama. Potong gaji 50%, Lionel Messi perpanjang kontrak 5 tahun di Barcelona. Kabar menggembirakan datang untuk para penggemar Barcelona. Menurut laporan Diario Sport, Lionel Messi akan menandatangani kontrak baru pada akhir Juli ini. Laporan itu juga mengklaim Messi rela memotong gajinya hingga 50% demi bertahan di Barcelona. Messi akan menandatangani kontrak jangka panjang yang mengikatnya hingga 5 tahun ke depan. Kabar itu menjadi angin segar untuk para penggemar Barcelona yang telah dipusingkan dengan drama kontrak Messi dalam beberapa bulan terakhir. Akan tetapi, semua drama ini sejatinya sudah berlangsung sejak bursa transfer musim panas 2020. Real Madrid tantang AC Milan di laga pramusim. Klub-klub besar akan saling bertemu di laga pramusim 2021-2022, salah satunya AC Milan dan Real Madrid. Kubu AC Milan mengkonfirmasi akan menghadapi Real Madrid dalam ajang Athletic versus Cup yang digelar di Stadion Fortress, Austria pada 8 Agustus 2021. Athletic versus Cup sendiri merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan memerangi segala bentuk diskriminasi. Selain itu, pertandingan ini merupakan ajang reuni bagi pelatih Los Blancos, Carlo Ancelotti, dengan mantan timnya. Marcus Rashford dipastikan absen bela Manchester United pada awal musim Liga Inggris 2021-2022. Marcus Rashford dipastikan absen membela Manchester United pada awal musim Liga Inggris 2021-2022. Sang penyerang memutuskan untuk menjalani operasi menjelang kompetisi yang akan dimulai pada 14 Agustus mendatang. Mengutip BBC, Rabu 14 Juli 2021, pemain berusia 23 tahun itu diperkirakan absen sekitar 12 pekan. Ketidakhadiran Rashford pasti mengganggu persiapan Ole Gunnar Solskjaer dan awal musim baru. Rashford mengalami masalah bahu pada akhir musim lalu sehingga perannya menjadi terbatas dalam skuad Inggris di Piala Eropa 2020. Dia juga salah satu dari 3 pemain Inggris selain Jadon Sancho dan Bukayo Saka yang gagal mengeksekusi tendangan penalti saat kalah adu penalti melawan Italia di laga final. PSG bantai Le Mans FC. Paris Saint-Germain melakoni laga uji coba perdananya menghadapi Le Mans FC di Centre d'Entertainment Oredo, Rabu 14 Juli. Di laga tersebut, PSG sukses membantai Le Mans dengan skor 4-0. 4 gol PSG dicetak oleh Mauro Icardi di menit ke-12, Ismail Garbi di menit ke-35, Bandiogo Fadiga di menit ke-87, dan Xavi Simons di menit injury time babak kedua. Gol spektakuler Sik jadi yang terbaik di Euro 2020. Striker Republik Ceko Patrick Sik mencetak gol dari jarak jauh ke gawang Skotlandia di Euro 2020. Gol itu terpilih sebagai yang terbaik di turnamen. Gol Sik itu tercatat berjarak 49,7 yard atau sekitar 45,45 meter yang menjadi gol terjauh dalam sejarah Piala Eropa.
Sik mengalahkan 9 nominasi gol terbaik Euro yang dipilih oleh sebuah panel teknik UEFA yang terdiri atas mantan-mantan pemain dan pelatih top Eropa. Selain itu, setidaknya hampir 800.000 suara yang masuk hanya dalam 24 jam setelah 10 kandidat gol terbaik Euro 2020 diumumkan. Gol indah gelandang Prancis Paul Pogba ke gawang Swiss mendapatkan suara terbanyak kedua, sedangkan gol bintang Kroasia Luka Modric di laga melawan Skotlandia menempati peringkat ketiga. Jadon Sancho anggap serangan rasial yang dialaminya bukan hal baru. Penyerang sayap Inggris Jadon Sancho menganggap serangan rasial yang dialaminya selepas final Euro 2020 bukanlah sebuah hal baru, tetapi ia mendesak semua pihak untuk tetap memeranginya. Saya tidak akan berpura-pura tidak melihat serangan rasial yang saya alami bersama dua saudara saya, Marcus dan Bukayo, selepas pertandingan. Tetapi sayangnya ini bukanlah hal baru, tulis Sancho dalam cuitan akun Twitter pribadinya. Kebencian tidak akan pernah menang. Bagi anak muda yang pernah mengalami serangan serupa, tegakkan kepala kalian dan teruslah mengejar mimpi, tulisnya. Agustus, Real Madrid bakal hadapi AC Milan. Real Madrid memulai persiapan untuk musim 2022. Dalam persiapan pramusim ini, Real Madrid akan menggelar sejumlah laga uji coba. El Real pun telah mengumumkan salah satu laga pramusim mereka adalah dengan melawan AC Milan. Seperti dilansir laman olahraga Spanyol Marca, pertandingan uji coba melawan AC Milan dijadwalkan akan digelar pada 8 Agustus 2021 mendatang di Waters Stadion di Klagenfurt, Austria. Los Blancos saat ini masih menunggu kehadiran para pemain mereka yang masih menjalani liburan pasca berlaga di Piala Eropa 2020 atau Copa America 2021. Rafa Benitez mau menangi hati supporter Everton walau sempat ditolak. Rafa Benitez menegaskan dirinya ingin memenangi hati para supporter Everton walaupun penunjukannya sebagai pelatih sempat disambut gelombang penolakan dari sejumlah kalangan karena masa lalunya pernah menukangi klub rival sekota Liverpool. Evertonian di sekitar tempat tinggal saya, mereka cukup senang dan suportif, kata Benitez dikutip Reuters. Bahkan supporter Liverpool juga sangat menerima saya mengambil kesempatan untuk kembali di Liga Premier Inggris, berkompetisi untuk sesuatu. Sungguh perasaan luar biasa, ujarnya menambahkan. Pelatih asal Spanyol itu bertekad untuk memenangi hati para Evertonian dengan cara menghadirkan mentalitas pemenang di dalam skuad klub Merseyside biru itu. Donny van de Beek diisukan angkat kaki, begini tanggapan Ole Gunnar Solskjaer. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan tanggapan soal Donny van de Beek yang diisukan angkat kaki dari Old Trafford. Solskjaer menegaskan bahwa pemain berusia 24 tahun itu akan bertahan di Old Trafford. Juru taktik asal Norwegia itu juga mengatakan bahwa Van de Beek akan merasakan pengalaman yang berbeda ketika para penggemar kembali hadir memenuhi stadion pada musim depan. Anda belum pernah mendapatkan pengalaman di Manchester United sampai Anda mencetak gol di depan Stretford End, kata Solskjaer seperti dilansir dari Mirror. Manchester United dengan dan tanpa penggemar adalah dua hal yang berbeda, tutur Solskjaer melanjutkan. Manuel Locatelli beri kode merapat ke Juventus. Kepindahan pemain Sassuolo Manuel Locatelli menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu dalam bursa transfer musim panas ini. Setidaknya Juventus dan Arsenal masih bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 23 tahun itu. Namun raksasa Italia Juventus patut semringah. Pasalnya, pemain yang tampil mengesankan dan berhasil membawa Italia menjuarai Euro 2020 itu mengkode untuk pindah ke Turin. Locatelli bahkan terang-terangan menyebut Le Spezia Signora sebagai klub impiannya. Mereka adalah tim yang hebat, natnya menyenangkan. Saya selalu mengatakan itu, kata ex pemain AC Milan itu. Tiba di luar rumah, Lionel Messi dilempari baju Barcelona dan pungut satu persatu.
Tiba di luar rumah, mega bintang timnas Argentina Lionel Messi dilempari baju Barcelona dan pungut satu persatu. Momen itu terjadi setelah Lionel Messi mengantar Argentina meraih gelar juara Copa America. Para penggemar Barcelona dan Argentina bergantian melempar kostum untuk meminta tanda tangan Lionel Messi. Messi pun dengan sabar memungut satu persatu seragam yang dilempar pendukungnya untuk kemudian diberikan tanda tangan. Ter Stegen absen sampai akhir tahun, Barcelona butuh kiper baru. Barcelona diyakini harus merekrut kiper baru di bursa transfer musim panas ini. Hingga kini, Marc-Andre Ter Stegen masih dalam proses pemulihan pasca operasi. Diduga paling cepat Ter Stegen bisa kembali bermain di bulan November. Sport mengklaim Barca juga ingin melepas Neto musim panas ini. Artinya, Barca harus mendatangkan kiper baru yang bisa menggantikan posisi Ter Stegen hingga dia kembali fit. Barca bisa saja mengandalkan kiper jebolan La Masia, setidaknya ada dua nama yang dipuji-puji, Iñaki Peña dan Arnau Tenas. Namun Ronald Koeman merasa kedua kiper itu masih terlalu muda untuk menggantikan Ter Stegen hingga pulih dari cedera. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!